Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, lepas dari kita belum meyakini 100% bahwa memang aliens itu ada, ya makhluk-makhluk lain di ruang angkasa sana ada, soal kecerdasan, diskursus di antara komunitas pasti ada. Ya. Siapa yang lebih cerdas? Artinya manusia kita ini di planet bumi, atau mereka atau entah siapa yang ada di luar sana? Saya tidak setuju dengan istilah siapa yang lebih cerdas, karena kalau siapa yang lebih cerdas berarti kita harus punya satu parameter bahwa cerdas itu harus variabel A. Dan kalau tidak mendukung variabel A berarti tidak cerdas. Kalau menurut saya sih cerdas itu adalah bagaimana satu individu atau satu entitas mampu untuk beradaptasi setinggi apa dia terhadap environment yang mengelilingi. Itu berarti cerdas. Jadi misalnya manusia sekarang mampu untuk membuat teknologi dan untuk mendukung semua kegiatan yang bersifat positif, tetapi sangat tidak cerdas ketika manusia sehari itu misalnya membuang 2 kilogram sampah misalnya. Nah itu berarti kalau ditimbang kecerdasannya adalah menggunakan tools, kecerdasannya adalah berinovasi untuk mempermudah hidupnya, tetapi di satu sisi tidak cerdas, dia mengotori lingkungannya, dia membuang sampah sembarangan, berarti ini nanti akan timpang. Nah kalau timpang berarti bisa dikatakan manusia itu sebenarnya bukan makhluk cerdas. Oke, paling tidak secara emosional ya. Iya, iya. Banyak orang pintar tapi Iya. memanfaatkan kepintarannya justru untuk keuntungan pribadi, dirinya sendiri, tidak untuk masyarakat dan bumi kita Bumi tercinta kita, ya. ini ya. Oke, jadi sampai di situ jawabannya. Sangat diplomatis ya, soal kecerdasan. Jadi kita nggak bisa ukur juga ya, Nggak bisa. siapa lebih cerdas karena tergantung indikator apa yang kita mau pakai ya. Iya. Oke, kalau di Indonesia sendiri komunitasnya ini ada berapa banyak sih? Dan apa kegiatan mereka ini, teman-teman Anda ini? Sebenarnya komunitas itu range-nya ya kalau dibilang dari science fiction, space science, extraterrestrial atau SETI juga termasuk di situ. SETI itu Search for Extraterrestrial Intelligence, Oke. sampai kepada space art. Jadi kita sampai kepada para insan-insan kreator yang bekerja di ranah estetika atau seni. Nah, range-nya sangat banyak. Kalau kita mau mengandaikan bahwa ini sebuah ruang terbuka, pastinya ada ribuan komunitas, saya yakin itu banyak. Indonesia UFO Network dibantu beberapa komunitas dari berbagai kota di Indonesia, itu juga ingin mengetengahkan bahwa pentingnya kehidupan atau tata cara kita untuk merespon lingkungan itu sangat-sangat perlu. Misalnya ketika ada satu komunitas yang fokus kepada recycle gitu ya, fokus kepada bagaimana memanfaatkan sampah itu menjadi materi untuk pendidikan bagaimana manusia atau anak-anak misalnya cinta terhadap planetnya sendiri atau aware terhadap yang tadi saya sebutkan di depan yaitu kesadaran kosmologis. Jadi artinya kesadaran itu harus dimunculkan dari dini untuk kemudian ketika dia dewasa minimal misalnya ada aku pengen jadi astronot loh, aku pengen jadi astronomer loh, aku pengen jadi astrofisikawan loh gitu. Jadi itu di Indonesia masih sangat rendah. Oke, Gitu. selain memang lembaganya terbatas, ya Ya. kesadaran orang. Menarik sekali karena baru hari ini saya belajar juga. Saya pikir Anda dan teman-teman itu hanya mikirin urusan luar sana yang nggak jelas itu. Menurut aku. Memang Menurut nggak jelas. anakku jelas ya. Tapi ternyata nggak bisa diaplikasikan ya, Ya. aplikatif gitu loh. Dalam konteks tadi, menjaga lingkungan, menjaga bumi kita dan segala sumber dayanya ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu sains yang bisa diterapkan lah sebenarnya. Bahkan anak-anak kecil diajak serta ya. Untuk mulai dari kecil berimajinasi dan menerapkan tadi kesadaran untuk menjaga bumi kita tercinta ini yang mungkin sebentar lagi udah semakin parah keadaannya. Ya. Baik, ini menarik. Nah, tapi saya pernah dengar Anda ini kan juga ikut semacam uji coba pengalaman tinggal di Mars. Ya. Tapi kenapa dulu Anda ikut urusan program plan atau Iya, proyek pusat simulasi pelatihan hidup di planet Mars kalau diterjemahkan dalam Oke. bahasa Indonesia. Untuk hidup di planet Ya. Mars. Apa yang dilakukan dan manfaatnya apa? Waktu itu tahun 2016
NASA itu bikin pameran yang pertama di Asia Tenggara. Terus NASA ini selalu kalau pameran, dia mencari satu orang seniman yang bekerja di ranah space science dan space exploration. Tapi tidak sebagai image atau narasinya, tapi benar-benar bekerja di laboratorium atau pernah menjalin hubungan dengan space agency negara lain, atau bahkan pernah berkolaborasi. Nah, saya nggak tahu kenapa di Asia Tenggara katanya hanya muncul nama saya gitu. Nah, jadi terus akhirnya para kuratornya datang ke waktu itu di Jogja 2016 dan kemudian datang ke rumah, terus lihat karya antena saya, terus macam-macam ya. Jadi Anda ini seniman atau ilmuwan? seniman yang sok-sok jadi ilmuwan. Oke, Ya. paling enggak bukan dari aku yang ngomongnya ya. Iya. Oke, dan terpilih. Nah, singkat cerita lagi, Bang Andi ini selama 2 tahun itu aku harus mempersiapkan seleksinya. 2 tahun. Ya, 2 tahun dari 2016 dan jadwal yang baru keluar 2018. Terus proyeknya konkretnya apa itu ya? Konkretnya gini, di Utah namanya, di negara bagian Amerika itu ada gurun atau desert yang sangat luas dan itu dikelola oleh yang namanya Mars Society. Waktu di Utah itu pelatihannya adalah bagaimana manusia-manusia yang terpilih ini mengandaikan dirinya sudah sampai ke planet Mars dan membangun rumah di sana dan hidup survive di sana. Gitu. Jadi ditinggal. Jadi waktu datang diarak dengan sangat gagah berani, terus kemudian ditinggal. Berapa Jadi, lama itu di situ? 1 bulan. Tapi kesimpulanmu apa? Kesimpulan Tentang Mars, tinggal di Mars dengan segala macam problematikanya. manusia itu sangat lemah. Manusia itu adalah entitas yang sebenarnya ditinggal di hutan aja mati gitu. Sangat berbeda dengan hewan atau sangat berbeda dengan tumbuhan. Mereka sangat-sangat cerdas Punya dan insting untuk hidup. iya, ya. instingnya untuk hidup gapnya terlalu jauh. Kalau kita melahirkan seorang bayi ditinggal di hutan mati pasti gitu. Jadi itu yang kemudian, tapi kalau hewan kan enggak. Nah, makanya di pelatihan planet Mars itu saya menjadi sangat sadar betul bahwa kenapa ya saya kok jadi orang yang sangat lemah gitu. Saya masih membutuhkan tools, saya masih membutuhkan makanan, saya masih membutuhkan logistik. Sudah manusia itu enggak cerdas, manusia itu sangat lemah gitu. Kenapa gitu? Kan sama kayak kecoa atau apa gitu mungkin ya. Kecoa aja masih kecoa itu masih hewan paling kuat sebenarnya Revolusi untuk itu, wah iya, cepat sekali itu. dari Dan nuklir kecoa aja nggak bisa mati kecoa kan? Kecoa itu hebatnya nggak mandi aja udah mengkilat ya. Iya. Iya. Jangan ngomong mengkilat nanti Oh iya ya, sensitif kena lagi ya. aku iya ya. Oke, terakhir. Bagi orang-orang seperti saya yang merasa buang-buang waktu aja ya, bicara tentang planet, ya bicara tentang sesuatu yang nggak bisa dibuktikan misalnya. Ada sesuatu yang mau disampaikan, apa manfaatnya kita masuk dalam komunitas UFO maupun aliens maupun yang ada konteksnya dengan antariksa? Sebenarnya nggak ada yang penting sih, tapi masuk komunitas atau enggak itu tergantung dari lokasi di mana kita berada kan. Kalau misalnya lokasi kita ada di gunung, kita nggak mungkin berkomunitas dengan orang-orang yang berada di Pesisir. ya pesisir atau suburb area atau kota gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apa yang ingin disampaikan, menurut saya akan mengulang yang tadi bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Jadi tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya keterikatan dengan makhluk yang lain, tanpa kita mencintai tumbuhan, tanpa kita mencintai hewan, kita nggak akan mungkin survive. Jadi itu mungkin pesan yang sangat penting dan kita itu sebenarnya dengan benda mati pun harus berkolaborasi dan harus saling menyayangi, nggak hanya dengan makhluk hidup gitu. Oke, Arif sekali, terima kasih. Terima kasih. Sudah hadir, ya. Jadi si petugas kelurahannya bilang, akhirnya terakhir bilang, oh jadi Mbak janda ya? Langsung itu yang saya rasa itu satu kelurahan melihat saya dan pasangan lansia loh, padahal suami istri yang tadi yang ngobrol asik sama saya, itu istrinya langsung nge-grab suaminya, ngedekep takut saya ambil.